Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan. Selamat datang di Jejak Misteri. Terima kasih sebelumnya telah mengklik video ini. Mohon dukungan serta masukannya agar channel ini bisa terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Jejak Misteri. Bagi sobat yang memiliki cerita misteri dan ingin dibagikan di channel Jejak Misteri, sobat bisa mengirimkan ceritanya ke alamat email jejakmisteri111@gmail.com atau bisa langsung mengirimkannya ke nomor WhatsApp admin. Nomor akan saya letakkan di deskripsi video ini. Untuk kisah kali ini, saya akan menceritakan dan membagikan sebuah kisah nyata, pengalaman pribadi yang cukup menyeramkan yang dialami oleh salah seorang tukang ojek. Beliau pernah mendapatkan satu kejadian yang sangat menakutkan sekali. Pernah mengantar seorang penumpang yang ternyata penumpang tersebut merupakan arwah penasaran. Jadi, bagaimana kisah menakutkan yang dialami oleh salah seorang tukang ojek ini? Simak selengkapnya hanya di Jejak Misteri. Kisah ini berlatar waktu di tahun 2007 yang lalu. Saya mendapatkan cerita ini dari seorang kerabat orang tua saya yang bernama Wak Udin. Wak Udin ini di tahun 2007 yang silam, dia ini berprofesi sebagai tukang ojek. Wak Udin mengatakan dia mengojek sudah cukup lama, kurang lebih sudah hampir 15 tahun dia berprofesi sebagai tukang ojek. Dia menceritakan satu pengalaman yang cukup epik untuk diceritakan kepada sobat Jejak Misteri. Cerita misteri, pengalaman kisah nyata yang dialami dari Wak Udin pernah mengantar seorang wanita yang ternyata wanita tersebut telah meninggal kecelakaan saat bekerja di pabrik dan arwahnya gentayangan menghantui Wak Udin. Di tahun 2007 yang silam, Wak Udin yang kesehariannya ini sebagai tukang ojek ini memangkal atau memiliki pangkalan ojek di depan salah satu pabrik yang berada di kawasan Provinsi Jambi. Wak Udin bersama rekan sesama tukang ojek ini ngumpullah di depan pabrik tersebut sembari menunggu penumpang-penumpang ojeknya. Dan di suatu hari, ada seorang wanita yang baru keluar dari gerbang pabrik ini langsung mendekati Wak Udin. Wanita itu berusia kurang lebih 23 tahun, memiliki paras yang cukup cantik, Wak Udin katakan, dengan tubuh yang mungil, hidungnya yang mancung, bola mata yang sipit dan berkulit putih. Wanita itu keluar dari pintu gerbang dengan menggunakan pakaian baju putih dan celana hitam. Wanita tersebut meminta Wak Udin untuk mengantarkannya kembali ke rumah. Wak Udin pun langsung mengantarkan wanita tersebut. Di perjalanan, wanita tersebut banyaklah menanyakan sesuatu kepada Wak Udin. Wanita itu mengatakan kalau dirinya baru saja diterima di pabrik tersebut dan sesampainya di rumah dari wanita ini, kita katakanlah saja di sini namanya Ayu. Ayu meminta kepada Wak Udin, "Wak, kami kan baru bekerja di pabrik, jadi kami belum memiliki tukang antar dan jemput kami selama kami bekerja. Kebetulan kami belum ada kendaraan pribadi untuk kami pulang dan pergi dari pabrik tersebut. Jadi Wak Udin di sini diminta oleh Ayu meminta Wak Udin untuk menjadi ojek langganan yang rutin mengantar jemput Ayu saat Ayu ini bekerja. Karena Ayu di sini merupakan perantauan yang diterima kerja di pabrik tersebut, dan sama sekali Ayu katakan di Jambi tidak memiliki kerabat dekat untuk antar jemput Ayu, ataupun Ayu ini sama sekali tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga
Ayu meminta Wak Udin lah yang menjadi langganan ojek tetap bagi si Ayu. Mendengar permintaan dari Ayu, wanita yang ngojek sama Wak Udin ini, Wak Udin pun langsung menerima permintaan untuk mengantar Ayu pulang dan pergi bekerja. Singkat cerita di sini, kurang lebih kata Wak Udin, Ayu ini menjadi langganan ojek dari Wak Udin sekitar 3 bulan. Selama 3 bulan itu Wak Udin mengantar dan jemput Ayu. Ayu ini memiliki shift kerja itu 2 shift. Shift pagi pulangnya di jam 6 sore dan shift sore itu datangnya jam 6 sore dan pulangnya di jam 6 pagi. Rutinitas dari Wak Udin selama Ayu ini langganan ojek dengan Wak Udin ini, kesehariannya selalulah menjemput Ayu di rumah tersebut dan mengantar Ayu pergi ke pabrik. Begitu pula setelah Ayu pulang dari pabrik, Wak Udin ini lantas langsung menjemput Ayu untuk kembali mengantarkannya ke rumah. Di 3 bulan ini ternyata Ayu dan Wak Udin ini menjalin keakraban yang sangat akrab sekali. Wak Udin di sini nggak sungkan-sungkan mengatakan kalau Ayu ini sudah dianggapnya sebagai anak dari Wak Udin sendiri, dan Ayu pun begitu. Ayu sudah menganggap Wak Udin ini sebagai orang tuanya karena Ayu pernah mengatakan kepada Wak Udin, orang tuanya di kampung usianya hampir sama dengan Wak Udin, sekitar umur 50 tahunan lah. Dan juga di sini karena sikap Wak Udin yang baiklah kepada Ayu, maka Ayu menganggap Wak Udin ini sebagai orang tuanya. Di 3 bulan kemudian, yang sebelumnya Ayu ini mengatakan kalau langganan ojek ini kemungkinan kami langganan sama Wak itu kurang lebih selama 3 bulan. Setelah itu kalau ada uang. Rencana Ayu mau ngambil sepeda motor kredit Wak. Jadi di 3 bulan ini Ayu mau ngumpulin uangnya dulu. Setelah uangnya terkumpul, uang tersebut mau Ayu jadikan DP motor, dan dengan motor itulah Ayu bakalan pergi kerja dan pulang kerja dengan motor sendiri. Tapi setelah 3 bulan Ayu ini bekerja di pabrik tersebut, Ayu belum membeli motor yang dikehendakinya, dan masihlah di sini Wak Udin lah yang mengantar dan jemput Ayu selama Ayu bekerja di pabrik tersebut. Di pabrik tempat Ayu ini bekerja, di sini ada 2 shift kerja, yang mana shift pagi datangnya jam 6 dan pulangnya jam 6 sore, shift sore datang jam 6 sore dan pulang di jam 6 pagi besok. Wak Udin di sini yang tahu di dalam minggu itu Ayu yang mendapatkan shift sore ini langsunglah di setengah 6 itu datang ke kontrakan Ayu. Namun di hari itu saat Wak Udin ini menjemput Ayu, kondisi dari kesehatan Wak Udin ini cukup buruk. Wak Udin mengatakan kepada Ayu, "Yuh, sepertinya besok Wak nggak bisa jemput Ayu pagi-pagi. Wak lagi demam. Takutnya besok Ayu nunggu Wak, tapi Wak gak datang. Jadi kalau bisa, kalau Ayu punya teman atau Ayu besok mau ngojek dulu sama tukang ojek yang lain, ya gak apa-apa Ayu. Ayu ngojek aja atau nebeng aja dulu sama teman Ayu. Nanti setelah Wak sehat, Wak kan sudah tahu kalau di minggu ini Ayu masih di shift sore. Nanti Wak langsung ke kontrakan Ayu buat jemput Ayu kalau Wak sudah sehat." Dan di sore itu melihat kondisi dari Wak Udin ini memang sedikit buruk, kata si Ayu, "Baiklah Wak, kalau memang Wak nggak bisa ngantar Ayu besok, biarlah Ayu nyari teman atau Ayu ngojek sama tukang ojek yang lain sampai Wak benar-benar sehat." Wak Udin mengatakan kurang lebih 3 hari Wak Udin ini tidak mengantar Ayu bekerja ke pabrik tersebut, yang mana di dalam 1 minggu Ayu ini masih di dalam shift sore yang mengharuskan Wak Udin yang sudah menghafal jadwal-jadwal kerja dari si Ayu mengantar Ayu di sore hari di dalam minggu tersebut. Kondisi dari kesehatan Wak Udin setelah 3 hari tidak antar jemput Ayu ini sudah membaik, dan di jam 6 sore karena Wak Udin tahu Ayu masih di dalam minggu itu masuk di jam 6 sore, setengah 6 Wak Udin ini langsunglah pergi ke kontrakan Ayu.
Setelah Waudin ini sampai ke kontrakan Ayu, terlihat dari kejauhan Ayu ini sudah menunggu Waudin di pagar tempat kontrakannya. Namun, terlihat raut wajah dari si Ayu. Ini seolah-olah Ayu di hari tersebut tengah sakit. Waudin pun langsung mengajak Ayu untuk mengantar Ayu pergi ke pabrik. Sesampainya di pabrik, Ayu ini langsung masuk ke gerbang pabrik. Namun di sini Waudin mengatakan nggak biasa-biasanya Ayu ini selama di atas motor hanya terdiam dan seperti Ayu ini sedang sakit. Waudin pun di sini sudah berapa kali di atas motor tersebut menanyakan, "Yu, sepertinya Wak lihat Ayu ini sedang sakit ya. Kalau memang Ayu sedang sakit, ya Ayu izin aja lah dulu Yu. Gak usah Ayu paksain buat kerja hari ini. Minta izin dulu sama stafnya. Biar di hari ini Ayu istirahat dulu. Esok kalau memang Ayu sudah baik kan, barulah Ayu kerja dan temui lagi stafnya. Daripada Ayu paksain buat kerja di hari ini, nanti Ayu tambah drop, tambah parah sakitnya. Lebih baik Ayu izin aja lah dulu di hari ini." Tapi respon dari Ayu sama sekali tidak ada. Ayu hanya terdiam di atas motor tersebut sampailah Waudin ini tiba mengantar Ayu sampai ke depan gerbang pabrik. Sesampainya ke depan pabrik, Ayu ini tanpa pamitan. Yang biasanya Ayu ini selalu pamitan sama Waudin, bilang, "Wak, kami masuk dulu." Nah, di malam itu atau di sore itu sama sekali Ayu ini tidak menyapa saat dia sampai di depan pabrik. Kebiasaan dari Waudin yang setelah mengantar Ayu, kalau Ayu ini sedang di shift sore, setelah mengantar Ayu, Waudin ini bukannya langsung pulang ke rumah. Waudin ini mangkal dulu di depan pabrik tersebut, di depan gerbang pabrik tersebut, ngobrol-ngobrol sama teman-teman sesama yang berprofesi sebagai tukang ojek. Dan di malam itu, kurang lebih sekitar jam 9 malam, tiba-tiba Waudin ini dikejutkan oleh tepukan dari belakang pundaknya dan terlihat di sini Ayu tengah berada di belakang Waudin. Waudin pun bingung di sini, mengatakan kepada Ayu, "Loh, Ayu kenapa pulang? Ayu sakit? Ayu sudah izin sama stafnya buat pulang ya?" "Iya, Wak, Ayu sakit." Waudin mendengar perkataan dari Ayu di sini langsunglah mengajak Ayu naik atas motor dan hendak mengantar Ayu untuk pulang ke rumah. Sesampainya ke depan rumah kontrakan dari Ayu, Waudin ini langsunglah masuk ke dalam halaman pagar rumah kontrakan itu dan menurunkan Ayu di rumah kontrakan tersebut. Waudin di malam itu setelah melihat Ayu yang kondisinya cukup lemas dan terlihat sedikit pucat, Waudin di sini cukup khawatir dan menanyakan kepada Ayu, "Yu, apakah kamu mau Wak bawa ke dokter atau Wak carikan tukang urut biar keadaan Ayu bisa membaik?" Ayu yang di sini tanpa mengatakan sesuatu hanya menggeleng-gelengkan kepala dan langsung masuk. Namun di sini sebelum Ayu masuk ke dalam kontrakannya, Ayu sempatlah mengatakan sesuatu kepada Waudin. "Wak, Ayu terima kasih ya Wak sama Wak." Hanya itu yang dikatakan oleh Ayu dan Ayu pun langsung masuk ke dalam kontrakannya. Waudin yang setelah mengantar Ayu ini nggak lantas pulang. Dia masih menunggu di halaman depan rumah Ayu. Yang biasanya Waudin setelah mengantar ini langsung pulang. Namun di malam itu Waudin untuk beberapa saat berada di depan rumah kontrakan dari Ayu. Waudin ini berpikir, mana tahu mumpung Waudin masih di depan kontrakannya, Waudin ini khawatir dengan keadaan dari si Ayu. Barangkali dengan Waudin menunggu sebentar di depan kontrakan Ayu, Ayu keluar dan meminta Waudin mengantarkannya ke tempat pengobatan terdekat. Itu yang menurut pemikiran dari Waudin. Beberapa saat Waudin ini masih menunggu di depan rumah kontrakan dari Ayu.
Datanglah seorang bapak-bapak yang menanyakan Wak Udin ini kenapa berada di kontrakan dari si Ayu. Bapak-bapak itu sebelumnya sudah mengenal siapa Wak Udin karena selama 3 bulan bapak tersebut sudah tahu kalau Wak Udin ini menjadi langganan ojek milik Ayu. Bapak-bapak tersebut pun menanyakan kepada Wak Udin, "Pak, ngapain bapak di sini?" Wak Udin pun langsung mengatakan kalau barusan saya ngantar Ayu, Pak. Ayu pulang tadi, kebetulan kayaknya dia izin sakit dan di jam 9 ini dia pulang cepat. Bapak-bapak yang menanyakan kepada Wak Udin mengapa dia berada di depan kontrakan Ayu itu pun sedikit kebingungan dan mengatakan kepada Wak Udin, "Ayu, Pak." "Iya, Ayu. Ayu barusan pulang, Pak, sudah masuk ke dalam kontrakan." "Pak, Ayu sudah meninggal, Pak. 3 hari yang lalu Ayu itu mengalami kecelakaan di pabrik. Dia sudah dipulangkan ke kampung halamannya 2 hari yang lalu, Pak. Setelah di rumah sakit diotopsi dan pihak dari keluarga Ayu meminta Ayu dipulangkan ke kampung halamannya dan kontrakan ini, Pak, ini kosong, Pak, nggak ada orang." Mendengar hal itu, Wak Udin di sini merasa sedikit bingung dan tidak percaya perkataan dari bapak tersebut. Wak Udin pun langsung menyangkal perkataan dari bapak tersebut dan mengatakan kembali ke bapak itu, "Pak, saya benar-benar mengantar Ayu, Pak. Baru saja Ayu turun dari motor saya dan masuk ke dalam kontrakan. Bapak jangan bohongi saya lah, Pak. Bukan main-main, Pak, kalau perkara Bapak ngomong kalau Ayu itu meninggal. Saya serius, Pak. Ayu sudah meninggal. Saya dapat kabar itu dari salah satu staf yang datang berkunjung ke kontrakan ini. Dialah yang mengurus kepulangan Ayu untuk pulang. Diantarkan jenazah Ayu ini pulang ke kampung halamannya." Mendengar hal itu, Wak Udin ini semakin ketakutan dan barulah percaya setelah Wak Udin mengecek sendiri. Keadaan kontrakan itu benar-benar kosong, tak ada satupun yang menghuni kontrakan tersebut. Terlihat keseluruhan dari kontrakan tersebut lampunya sudah mati kecuali lampu yang berada di teras rumah. Ketakutan yang merasuk ke dalam diri Wak Udin di sini semakin meningkat setelah mengetahui kalau Ayu, langganan ojeknya ini sudah meninggal dunia. Wak Udin di sini cukup drop, hatinya di sini berdebar-debar dan di malam itu Wak Udin tidak lagi kembali untuk mangkal mengojek di depan pabrik itu. Wak Udin lebih memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tapi di sini, sesampainya Wak Udin ke rumah, belum sampai ke teras rumah, yang mana teras rumah dari Wak Udin ini ada tempat untuk duduk dan di situ sudah disiapkan oleh Wak Udin sebuah kursi panjang yang mana sering juga lah Ayu ini sebelum diantar Wak Udin pergi ke pabrik tersebut. Kadangkala Wak Udin ini perlu sesuatu pulang ke rumah, Ayu ini ikut diajak oleh Wak Udin dan Ayu. Karena Wak Udin ini sudah sering membawa Ayu ke rumah kadang untuk mengambil sesuatu yang tertinggal, maka Ayu pun sudah diperkenalkan sama istrinya. Istrinya dari Wak Udin sudah mengenal siapa si Ayu ini. Nah, di malam itu belum sampai Wak Udin ini masuk ke pekarangan rumah, dari jauh Wak Udin ini melihat ada tamu yang datang yang sedang berbicara dengan istrinya. Dan terlihat dari kejauhan ini, istri dari Wak Udin ini sedang mengobrol dengan sosok Ayu. Ayu yang sudah meninggal kecelakaan di pabrik yang menjadi langganan ojek Wak Udin. Melihat hal itu, Wak Udin ini sedikit cemas karena Wak Udin sudah tahu kalau Ayu ini sudah meninggal dunia. Wak Udin ini bingung mau mengatakan kepada istrinya kalau Ayu ini sudah meninggal dari jauh.
Ini sudah tidak mungkin karena takutnya kalau dikatakan pada saat itu istri dari Wak Udin ini malah ketakutan dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wak Udin takut kalau istrinya ini ketakutan. Wak Udin di sini langsunglah masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Namun di sini Wak Udin sama sekali tidak menegur Ayu ataupun istrinya. Istrinya di sini pun menanyakan kepada Wak Udin, "Nah, ini bapaknya. Pak, bapak dari mana aja, Pak? Ayu sudah lama nunggu di sini. Kasihan lihatnya. Sepertinya dia ini lagi demam. Cepatlah bapak antar dia pulang biar dia segera istirahat di kontrakan." Wak Udin sama sekali tidak mendengarkan perkataan sang istri. Wak Udin di sini langsunglah masuk ke dalam rumahnya, mengunci pintu bagian samping rumah di mana tempat motor ini diletakkan, dan sampai Wak Udin ini di dalam rumah, Wak Udin ini langsung memanggil istrinya yang tengah berbicara dengan sosok Ayu. "Bu, Bu." "Ya, Pak." "Sini dulu." "Ada apa?" "Sini dulu, Ibu tuh." Istrinya pun di sini setelah mendengar panggilan dari Wak Udin mendekati Wak Udin. Barulah di sini Wak Udin mengatakan sesuatu yang menakutkan. "Bu, Ibu nggak usah lagi, Bu, ngobrol sama Ayu di depan tuh." "Kenapa emangnya, Pak?" "Ayu itu, Bu, barusan Bapak kan ngantar Ayu pulang dan ada seorang bapak-bapak yang nemuin Bapak. Bapak itu ngomong kalau Ayu sudah meninggal dunia, Bu. Yang di depan itu bukanlah manusia, Bu." "Wish, Bapak ada-ada aja, Pak. Masa Ayu yang kayak gitu dibilang sudah meninggal?" "Iya, Bu. Tadi Bapak ngantar Ayu sampai ke tempat kontrakannya. Ada seorang bapak-bapak yang mengatakan kalau Ayu ini sudah meninggal, dan benar, Bu. Bapak setelah mendengar perkataan dari bapak-bapak tersebut, mengeceklah kontrakan dari Ayu. Sama sekali nggak ada orang yang menghuni kontrakan tersebut. Banyak juga yang bilang, Bu, kalau arwah dari Ayu ini memang gentayangan di pabrik tersebut pulang dari kontrakan Ayu tadi. Bapak juga ketemu sama teman kerjanya Ayu, dan teman kerjanya itulah yang meyakini Bapak kalau Ayu benar-benar sudah meninggal. Dan temannya itu juga lah yang mengatakan kalau di pabrik sedang terjadi teror atas gangguan sosok dari Ayu. Mendengar hal itu, ibu istri dari Wak Udin ini semakin cemas karena mereka berdua tahu sosok dari Ayu, langganan ojek yang sudah meninggal ini, masih berada di depan rumahnya, sedang duduk meminta antar pulang kepada Wak Udin. Dengan tergesa-gesa, Wak Udin ini langsunglah menutup pintu bagian depan. Wak Udin yang setelah menutup pintu bagian depan ini langsung mengajak sang istri masuk dalam kamar bersembunyi sampai dikira situasi sudah aman. Namun di sini pemikiran dari Wak Udin kalau sosok Ayu ini sudah menghilang, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing menyeru nama Wak Udin dari arah ruang tamu. Di balik pintu kamar, sosok tersebut ternyata adalah si Ayu. Ayu memanggil Wak Udin dari arah ruang tamu. "Wak, antar aku pulang, Wak. Ayu sakit, Wak. Wak, Wak Udin, antar Ayu pulang, Wak." Suara dari Ayu memanggil Wak Udin di malam itu. Setelah kejadian itu, Wak Udin sangat ketakutan sekali. Wak Udin dan istrinya sama sekali tidak berani membuka pintu kamarnya. Dan suara dari Ayu, teror dari sosok Ayu ini menghilang setelah beberapa saat dari panggilan suara Ayu tersebut. Wak Udin mengatakan kalau teror yang
dibuat oleh Ayu di sini cuma terjadi sekali pada dirinya. Hanya di malam itulah Waudin ini merasa ketakutan sekali didatangi sosok arwah dari si Ayu. Itulah cerita yang dibagikan dari Waudin, pengalaman pribadinya, kisah nyata yang dialaminya sewaktu ia mengantar langganan ojeknya yang ternyata langganan ojeknya tersebut sudah meninggal kecelakaan kerja di pabrik tempat mereka bekerja. Mungkin di sini, apabila di sini pengembangan dari cerita yang dibagikan oleh Waudin ini belum sempurna saya bagikan kepada sobat jejak misteri, saya mohon maaf sekali. Saya akan selalu mencoba untuk menyajikan sesuatu yang baik kepada sobat jejak misteri, dan mohon dukungan, mohon support agar channel ini bisa terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Jejak Misteri. Demikianlah cerita ini saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.